Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan juga menjauhkan aku dari neraka. Jadi ini sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an-nabi." Kamu itu sungguh sudah bertanya tentang sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat besar. Kita amalan yang bisa masuk surga dan menjauhkan dari neraka. Wa innahu la yasir liman yassarahu Allah Ta'ala. Dan itu akan dimudahkan amalan tersebut bagi siapa yang Allah mudahkan. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk mengerjakan amalan ini agar bisa dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sedikit. Itu benar-benar menghadapkan ibadah, niatkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling penting di sini adalah niat. Niatnya harus benar-benar kepada lillahi ta'ala. Kita sholat aja niatnya lillahi ta'ala. Niatnya harus benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin pada zaman sekarang kita mungkin lihat orang juga patung, tapi apa yang kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti kepada kalian, pada sahabat, adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, syirik kecil itu adalah riya. Jadi sholat biar dibilang orang alim. Apa itu alim baca? Alim. Apa? Nuntut ilmu. Alim baca ulama. Jika termasuk tadi saya pikir. Jadi harus benar-benar niatnya adalah apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Benar-benar menghadapkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tuqimus shalah, dan kau mengerjakan salat. Dan di sini lafaznya adalah iqamatus shalah. Jadi iqamah di sini benar-benar mendirikan salat dari rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Benar-benar apa? Benar-benar iqamah. Makanya tidak disebutkan ini waktu sholat dalam sholat tidak. Tapi apa? Waktu qimus sholat, mendirikan sholat. Jadi sholatnya itu apa? Benar-benar yang sholat yang benar, yang khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah waktu qiyas zakat. Dan engkau apa? Membayar zakat. Bagi yang punya harta sudah sampai nisab,
juga haul sudah sampai setahun hartanya, maka dizakatkan. Kemudian watasumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Dalam setahun cuma sebulan yang wajib bagi kita itu puasa Ramadan. Watahujjul bait, dan kau pergi ke haji ke Baitullah, itu di Mekah bagi yang mampu. Dan paling penting ini juga niatnya. Walaupun mungkin tabungan belum sampai, yang penting niatnya sudah pengen. Niat kalau punya uang insya Allah akan haji, itu insya Allah sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kita niat dan insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemudian Nabi SAW melanjutkan. Jadi di sini juga dalam hadis ini ada hikmahnya. Seorang murid atau santri kepada guru itu bertanya, dan juga guru itu menjelaskan, juga memberi tambahan biar tuntas, biar tidak ada salah paham. Juga belajar ilmu agama itu jangan setengah-setengah, harus tuntas, harus belajar semua, jangan separuh-separuh, malah bisa menyebabkan salah paham dan permusuhan di antara kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu kutunjukkan menuju jalan, menuju pintu-pintu kebaikan? Maukah dia tahu jalan-jalan menuju pintu-pintu kebaikan? Maka Nabi SAW melanjutkan, pintu kebaikan itu adalah as-shawmu junnatun, puasa itu adalah junnah, itu pelindung. Orang yang puasa insya Allah, kalau benar-benar niatnya puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak akan maksiat. Ya ada orang puasa tapi ajudi. Kalau benar-benar puasa, niatnya mau puasa tapi ajudi tidak mungkin. Makanya Nabi SAW as-shawmu junnah, pelindung. Wassadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu seperti apa? Seperti air yang memadamkan api. Dia memadamkan dosa-dosa seperti air memadamkan api. Ini sedekah, sekali sedekah insyaallah terhapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu para ulama menjelaskan untuk taubat masuk. Adapun amalan-amalan itu menghapus dosa-dosa kecil. Dulu ada ulama sebuah riwayat bahwasanya ketika setiap berdosa, merasakan ada dosa seperti salah ucapan atau apa, dia langsung sedekah. Merasa membuat dosa langsung sedekah. Karena hadis itu sedekah itu menghapus dosa-dosa seperti air memadamkan api. Wa sholatul rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Sholatnya seseorang di tengah malam, sholat tahajud, sholat witir, 1 rakaat, 3 rakaat, atau kalau mau bisa 11 atau 23. Tapi lebih baik apa? 3 atau 1, tapi tiap hari istiqomah.
Kata Nabi SAW, afdalul a'mali adwamuha wa ikhwan. Sebaik-baik amalan itu adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ngaji mungkin 3 ayat, 4 ayat, tapi tiap hari itu insya Allah lebih baik daripada ngaji sejus itu sebulan gak ngaji, 3 bulan gak ngaji. Lebih baik sedikit ikhwan yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi pintu-pintu kebaikan di sini ada 3: puasa, sedekah, dan sholat malam. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Bahwasanya di antara ciri-cirinya orang-orang soleh itu lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Maksudnya mengerjakan sholat ketika sholat. Kalau orang-orang soleh itu kalau malam sudah tengah malam berdiri sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Semoga kita diberikan rezeki seperti itu, bisa melaksanakan sholat malam. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka itu orang soleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khawfan wa tama'an, takut dan benar-benar minta mengharap. Jadi ketika kita berdoa, kita harus benar-benar berdoa, benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kalau bisa mereka seperti anak kecil minta sama ke bawah. Kalau anak kecil minta sama, ketemu terus bawahnya di. Seperti itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga takut karena doa itu ibadah. Kadang orang ini ujub, banyak berdoa, banyak amanah, tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ujub, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Karena yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah aku kabarkan kepada engkau bi ra'sil amri, yaitu kepala atau intinya dari segala sesuatu, dan juga tiangnya, dan juga puncaknya. Qultu, maksudnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, aku berkata, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri al-Islam. Jadi apa? Perkara inti dari segala sesuatu yang kita amalkan, yang kita kerjakan di dunia ini, itu adalah al-Islam. Karena kalau belum Muslim, maka sia-sia paling. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, haba'an manthura, seperti yang debu yang bertebar. Bisa juga orang Muslim tapi menggolimi saudaranya, ini yang paling hilang juga.
Kata Nabi SAW, atadruna man al-muflis? Apakah kalian tahu siapakah itu al-muflis? Orang-orang yang betul. Sahabat sudah pikir orang betul sudah habis uangnya, banyak utangnya. Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala bihaji wa sholatihi wa siyamihi, dengan pahala haji, pahala sholat, pahala puasa dibawa ke hadapan Allah. Kemudian apa? Tetapi orang tersebut dolam wa aqdamana, mendolimi saudaranya, mengambil harta saudaranya tanpa izin, hilang orang dikasih ke siapa? Orang-orang yang terdolim. Dan kita di sini juga harus hati-hati, jangan sampai mendolimi saudaranya, juga benar-benar melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puncak dari segala sesuatu adalah al-Islam. Dengan Islam ini amal kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu as-shalah. Dan tiangnya dari Islam ini adalah apa? Salat. Ini tiang bangunan masjid itu ada tiang. Begitu juga perkara ini ada tiang. Islam itu ada tiang. Tiangnya itu apa? As-shalah. Tiangnya itu adalah salat. Jadi bagi kita untuk jangan sampai seorang muslim itu meninggalkan sholat wajib. Yang paling penting sholat wajib yang 5 waktu. Karena itu Nabi SAW mendapat perintah sholat ini langsung dari Allah, langsung dari langit ketujuh ketika Allah Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj sudah perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah diingatkan. Yang pertama itu dikasih apa perintahnya? Sholat 50 kali. Tidak kerja, Pak. Sholat 50 kali. Kemudian turun ke Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa apa? Umatku tidak akan kuat. Minta keringanan. Balik dari sampai dikasih 5. Sehingga itu Nabi Musa mencoba lagi, minta keringanan lagi. Tapi Nabi SAW sudah merasa cukup. Karena apa? Jaga takutnya dengan dibawa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu yang wajib bagi kaum muslim. Sebentar, enggak lama. Kalau yang sholat sendiri kerja di sawah, mungkin sholat berdua sama temannya, mungkin 5 menit, 10 menit selesai. Atau bagi kita untuk menjaga sholat 5 waktu ini, karena tiangnya Islam, tiang dari Islam. Seperti bangunan ini, bangunan kalau ada tiangnya roboh, ada fondasinya itu roboh. Islam itu fondasinya adalah as-shalah. Kemudian belajar waktu sana ini al-jihad. Dan puncak yang paling tertinggi dari Islam itu adalah al-jihad. Al-jihad di sini bukan sembarang, bukan seperti yang dilakukan oleh kaum ekstremis. Datang ke hotel, bom, ini bukan jihad. Jihad itu para ulama fikih menjelaskan. Kalau di kitab-kitab fikih yang belajar itu sampai kita berjihad itu banyak persyaratan. Harus pertama
perintah dari amir, perintah dari presiden, dari pemimpin negara. Misalnya dulu perintahnya Presiden Soekarno ketika berangkat 10 November harus perintah amir, pemimpin. Kemudian apa? Ada medan jihad, ada medan perang, janjian, perang di mana, atau perang kota. Jadi bukan sembarang nyerah. Dan banyak persyaratan dan apa? Hukum-hukum yang lain banyak. Dan itu harus dibangun apa? Ulama dan pemimpin, ulama dan umar. Jadi bukan sembarangan kita melakukan jihad yang harus dengan pemimpin dan apa? Pendapat para ulama. Dan juga ada jihad yang kita lakukan setiap hari. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Ini kata ulama adalah jihad akbar, jihad paling besar. Jihad melawan hawa nafsu, melawan setan-setan yang mengganggu, menggoda seorang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, yang paling besar. Dia melawan hawa nafsu. Itu maqalah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ala ukhbiruka bimana dzalika kulli. Maukah aku kabarkan dengan semua yang bergantung kepada amalan-amalan tadi yang disebutkan. Intinya dari amalan-amalan tadi yang harus dikerjakan, harus dijauhi, itu ada intinya semua. Maka sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Bala ya Rasulullah, ya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadha bi lisanihi." Maka Nabi sallallahu memegang lisan, memegang lidah. Wa qala kuffa 'alaika hadha. Jaga lisanmu ini. Jadi intinya semua adalah lisan. Lisan kita yang apa? Bisa ngomong, bisa ngomong, bisa bersosial. Itu harus dijaga. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah seorang itu mengucapkan satu kata pun kecuali apa? Dicatat oleh raqib dan 'atid. Dicatat oleh malaikat. Dan ini adalah inti dari semua itu. Adalah lisan kita. Lisan kalau kita gunakan untuk kebaikan, menasihati, Allah Subhanahu wa ta'ala wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita langsung baca suratnya. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua merugi. Al-insan, alif lam di sini para ulama usul menjelaskan meruginya. Kalau ada alif lam itu maknanya umum. Jadi mencakup semua manusia. Lafi khusr, ada dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, mengerjakan kebaikan, mengerjakan amalan-amalan saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
saling mewasiatkan, saling menasihati kepada kebenaran, dan saling menasihati kepada dengan sabar, menasihati dengan sabar. Imam Syafi'i menjelaskan tentang ayat ini, seandainya diturunkan hanya surat ini, lakafah, maka itu sudah cukup. Kalau surat ini yang diturunkan surat ini aja itu sudah cukup, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka di sini yang penting adalah lisan kita. Lisan kita, dosanya kadang orang menganggap remeh. Karena kalau lisan dosa seperti berzina, mencuri, itu orang menganggap orang yang melakukan itu, pelakunya itu hina, dianggap hina, di derajatnya buruk, reputasinya rusak. Tapi kalau lisan ini, orang bisa berbohong untuk meninggikan derajatnya, menipu untuk menang, apalagi bisa melakukan hal-hal yang meninggikan derajatnya dengan dosa lisan. Dan ini yang sangat berbahaya, dan orang menganggap itu hal yang mulia. Ini bahayanya dosa lisan. Maka Nabi SAW beliau bersabda, "Man ya'malu ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al-jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untuk bisa menjaga ma baina lihiyaihi, apa yang dia ada di antara wajibnya, yaitu lisan, wa baina rijlaihi, dan apa yang ada di kedua kaki, yaitu kemaluan, atman lahu al-jannah, maka Allah akan jamin bagi orang itu surga. Dijamin oleh Nabi SAW surga. Yang bisa menjaga lisan dan menjaga orang dijamin surga oleh Nabi SAW. Jadi ini inti, dan semua orang mungkin tidak selamat dari dosa lisan. Dan ini adalah puncak dari atau sumber dari fitnah yang terjadi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, "Ma min harbin wa ma min fitnatin sufika fihi dima illa bisababi al-lisan." Tidaklah sebuah perang yang terjadi, peperangan dan juga fitnah yang di situ darah tumpah, kecuali sebabnya adalah lisan. Mungkin satu kata orang bisa saling membunuh, saudara bisa membunuh saudaranya karena lisan. Awalnya begitu. Maka di sini Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala memberikan kata-kata yang ringkas tapi patut kita tanamkan, patut kita ingat. Beliau berkata, "Itlaqul insan halakul insan." Kalau lisan itu dibiarkan, diloskan lisan, mau apa itu, maka itu manusia akan hancur. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di sini adalah kata Nabi SAW, intinya dari semua amalan, semua pahala, semua dosa, intinya itu apa? Lisan. Orang masuk Islam itu lisan. Dia bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini lisan. Maka ini apa? Inti dari segala sesuatu. Maka di sini sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Nabi Allah,
wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita diazab atau dianggap dosa karena ucapannya kita ucapkan? Faqal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakilat kaum, celaka kamu. Wa hal yakubun nasa fi nari ala wujuhihim. Tidakkah seseorang itu diazab, ditarik dengan wajahnya dalam neraka, atau ala manakhirihim, atau dalam tengkuknya, illa sawidu al-sinahim, kecuali itu adalah apa? Sebab atau hasil dari yang keluar dari lisan. Jadi ini adalah puncak dari semua yang sudah kita jelaskan. Semua yang kita sampaikan adalah di lisan. Ayo muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berkata hadisnya hasan sahih. Dalam hadis ini kita bisa ambil beberapa hikmah. Baiknya yang pertama adalah seorang murid, seorang santri atau kita bertanya, sebaiknya bertanya hal-hal yang baik, bertanya hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk diri kita dan kaum muslimin. Ini pertanyaannya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pertanyaan beliau apa? Yang bermanfaat untuk diri beliau dan juga untuk kaum muslimin. Sampai sekarang kita baca hadis ini karena sebuah pertanyaan yang baik dan bermanfaat. Jadi kita bisa tahu apa jalan masuk surga dan agar jauh dari neraka. Karena sebuah pertanyaan yang baik dan bermanfaat. Dan juga kedua adalah untuk guru atau ustaz atau kiai untuk menjelaskan dengan tuntas, menjelaskan dengan benar-benar penjelasan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak ditanya kasih lagi sampai tuntas, sampai full, agar kita paham dengan benar pemahaman. Sudah bisa. Kemudian juga yang terakhir ini adalah bagi manusia, untuk kita semua untuk menjaga lisan. Ini adalah intinya dari semua pahala, semua kebaikan, dari semua dosa dan kejelekan itu dari lisan. Hadis ini Nabi SAW mewanti-wanti hal tersebut. Jadi kita untuk menjaga lisan kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kebaikan dan kemudahan untuk bisa mengerjakan amalan-amalan yang baik, yang itu menjadi jembatan kita, menjadi jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum